Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Kak, kenalin dulu nih. Perkenalkan, nama saya Trifani Alfifa. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Maksud dan tujuan saya di sini ingin mewawancari Kakak untuk tugas mata kuliah psikologi olahraga berkaitan tentang atlet. Nah, maka dari itu, saya ingin meminta kesediaan Kakak untuk menjadi responden saya pada wawancara kali ini. Apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai? Oke, siap. Ini Baiklah. panggilannya yang Pri apa Pani ini? Pani. Ya, siap. Nah, baiklah, sebelumnya nih boleh perkenalin dulu nggak namanya siapa, usianya berapa, pekerjaannya saat ini apa? Oke, perkenalkan nama saya Deni Aprisani. Saya dari cabur pencak silat dari organisasi Persaudaraan Istihati Trate. Umur saya 30 masuk 31 tahun ini, dan sekarang bergelut di konten kreator. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak kan ini cabang olahraga silat nih. Nah, prestasi apa sih yang udah Kakak capai sampai saat ini? Kalau prestasi ya, terakhir saya Asian Beach Games. Untuk internasional ya, internasional pertama itu SEA Games 2011, terus Asian University Games di Laos, kejuaraan internasional PSAT 3 kali, terus juga Asian University Games di Laos lagi di tuan rumah sini, terakhir Asian Beach Games. Nah, apa sih alasan Kakak memilih silat menjadi cabang olahraga yang Kakak senengin? Oke, jadi pertama awal-awalnya itu karena ada ekstrakurikuler di sekolah ya. Setelah ikut, kok lama-kelamaan ikut pencak silat saat ini enak nih, banyak teman gitu kan. Dan lihat juga senior-senior tuh kok pada pulang bawa medali, jadi ada atlet gitu. Jadi setelah lihat motivasi dari senior, ada kemauan, ada keinginan, digelutin terus latihan, pelatih ngeliat ini kayak anak ini bagus nih, jadi diajak tanding atlet, alhamdulillah sampai sekarang. Tahun berapa tuh kalau ini? Pertama sekali saya ikut latihan tuh tahun 2002, jadi atlet tahun 2003. Apa suka duka Kakak mengikuti organisasi PSAT nih Kak? Kalau untuk di organisasi PSAT banyak sukanya sih dari duka. Kalau sukanya tuh ya banyak saudara ya, banyak kemana-mana tuh ada teman gitu. Jadi walaupun ke daerah mana PSAT itu pasti ada tuh, itu enak ya. Itu Kakak ikutin silat nih kemauan sendiri atau paksaan dari orang tua? Kemauan sendiri. Karena dulu memang sebelum silat saya tuh seneng kayak nonton film-film laga kayak bener-bener. Jackie Chan, gitu ya, seneng memang. Iya, benar-benar. Nah, ceritain dong Kak, awal mula Kakak tuh menjadi seorang atlet dari tahun berapa sampai tahun berapa? Awal mula saya jadi atlet itu tahun 2003 dan terakhir 2016. Jadi dulu saya ikut sebelum ke fighter itu tanding ya. Silat itu ada 2 kategori, TGR, seni itu adalah kayak koreo itu di film-film laga itu kan. Nah, saya dua-dua ini saya gelutin, tapi pada saat saya pelajar berat badan saya itu nggak masuk untuk di kategori tanding. Jadi saya masih ke seni dulu, seni ganda, seni regu juga ya. Tapi saya ngerasa pas di seni ini kayaknya penilaiannya itu nggak fair ya menurut saya. Misalkan ya kadang kita mungkin penilaian wasit beda-beda, tapi kalau di fighter itu memang real penilaian. Jadi kalau memang kalah menang ya. Ketika tamat sekolah tahun 2008 saya menetapkan untuk menjadi atlet fighter, atlet tarung. Karena terus sampai 2016 saya berhenti menjadi atlet karena cedera. Tapi tetap mengembangkan pencak silat sebagai pelatih. Nah, motivasi terbesar Kakak menjadi seorang atlet itu apa? Motivasi terbesar saya adalah saya nggak mau menyia-nyiakan suatu perjuangan saya. Jadi saya tuh latihan udah lama kan, capek, ninggalin keluarga, sekolah juga kadang terbagi waktunya. Ketika saya misalkan kuliah nih, saya kuliahnya di Universitas Wijaya, tapi ketika saya masuk pelatnas, saya pemusatan pelatihan 1 tahun di Jakarta, berarti saya meninggalkan sekolah kan. Nah, saya nggak akan mau menyia-nyiakan apa yang sudah saya korbankan, baik itu cedera juga.
saya walaupun ketika saya cedera, kalau saya masih pada posisi pertandingan, saya akan terus berjuang sampai memang benar-benar ada keputusan pemenang. Itu motivasi saya sih. Saya nggak akan pernah nyanyain perjuangan saya. Dukungan dari orang terdekat itu pasti mempengaruhi sekali. Mempengaruhi. Nah, dukungan siapa yang paling mempengaruhi dalam hidup kakak? Kalau dukungan sih, semua orang yang support saya itu adalah dukungan terbesar, baik itu keluarga, teman, pelatih, ya semuanya berpengaruh. Dan selagi dia memberikan kita dukungan positif, semuanya membawa energi semangat buat saya. Nah, seberapa besar pengaruh pelatih dalam penampilan kakak ketika pertandingan? Sangat besar, ya. Jadi tanpa pelatih kita bukan siapa-siapa. Jadi pelatih itu sangat berpengaruh besar, apalagi dia sudah yang megang kita langsung ya, yang dia sudah megang kita langsung, jadi dia tahu kekurangan kelebihan kita. Ketika pada saat dia membawa kita di pertandingan, dia memberikan semangat, karena di dalam pertandingan itu, antara atlet dan pelatih itu harus saling percaya. Ketika di latihan, mungkin para pelatih menguasai atletnya secara 80% di latihan ya. Maksudnya begini, ketika di latihan pelatih menyuruh ini, dia mengontrol atletnya. Tapi ketika di pertandingan 80% atlet bergerak. Karena yang bertanding atlet, pelatih cuman berbicara. Begini strateginya. Jadi antara pelatih dan atlet memang harus saling percaya. Pernah nggak sih kakak diberi punishment atau reward nih oleh pelatih kakak untuk meningkatkan semangat dalam pertandingan? Kalau diberikan semangat dalam pertandingan, mungkin setiap pertandingan pelatih memberi semangat terus ya. Bukan juga secara materi, maksudnya semangat itu dari motivasinya, cara dia memberi arahan. Yang pasti pelatih yang baik dia selalu memberikan semangat atau arah positif kepada atletnya supaya dia percaya diri. Gitu. Nah nih kak, ketika pertandingan seberapa besar sih pengaruh penonton atau supporter itu dalam penampilan kita? Pengaruh penonton, itu kembali lagi kepada diri kita ya. Iya. Mungkin ada juga ketika kita datang ke suatu tempat atau bukan kita menjadi tuan rumah nih. Misalkan saya bertanding di luar negeri, ya. Otomatis penonton itu kan dari orang sana nih. Nah, ketika kita supporter itu saya bertemu tuan rumah, otomatis banyak nyupport ke lawan kita ya. Itu balik lagi kepada diri kita. Kalau kita mempunyai mental penonton itu mempengaruhi kita akan down. Tapi kalau kita cuek, saya harus habisin dia di tempat dia sendiri. Jadi kita harus mempunyai mental juga sih, mental juara itu harus punya. Nah, terus nih kak, ketika kakak ngerasain stres pertandingan nih, apa yang kakak lakuin? Kalau saya dulu pribadi, ketika saya ingin bertanding itu stres wajar ya. Stres, deg-degan, tapi bukan stres gila. Jadi stres menghadapi pertandingan. Kalau saya dulu suka dengerin musik-musik yang semangat gitu. Ya, sang juara, bendera gitu kan. Itulah yang membuat saya bertambah bangkit lagi. Yakin, percaya diri. Nah ini kayak ketika pertandingan pasti suka dukanya tuh banyak banget nih kak. Cedera pasti. Boleh nggak sih ceritain suka duka selama pertandingan? Kalau suka duka selama pertandingan, kalau di namanya tanding pencak silat, cedera itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Tapi jangan sampailah kita cedera. Kalau saya sih dukanya itu pada saat ketika saya cedera, saya nggak ikut latihan, itu saya sangat sedih sekali. Jadi saya itu orangnya paling nggak bisa namanya nggak latihan satu hari pun. Ya ketika saya cedera, saya nggak dilarang latihan. Kalau orang kan dilarang kalau dia nggak latihan. Saya tuh dilarang kalau saya latihan. Tapi saya ini bandel memang. Jadi memang karena saya bandel, pemulihan cederanya nggak maksimal. Jadi ketika teman-teman latihan, kita disuruh ngeliat gitu, terapi sendiri, itu sedih sih menurut saya. Bukan cuma cederanya aja, ketika kita nggak ngikutin programnya latihan, programnya pelatih, itu menurut saya dukanya. Kalau sukanya ya mungkin dukanya lagi ada lagi ketika kita mengorbankan waktu ya. Waktu jauh dari keluarga, kadang meninggalin sekolah ya. Tapi alhamdulillah selama ini guru-guru atau dosen-dosen mengerti dengan hal ini ketika kita lagi berjuang kan. Senangnya sih ketika menang, mungkin banyak yang
support kita banyak ini, mungkin ada bonus juga dari pemerintah, itu senangnya sih. Tapi semuanya itu adalah proses. Beda nggak Kak ketika latihan biasa sama dengan ketika mau pertandingan nih? Ada bedanya nggak? Kalau menurut saya justru dari latihan biasa itu latihlah seperti bertanding. Jadi ketika kita bertanding itu seperti latihan. Jadi ketika kita latihan, maksimalkan latihan itu dimanapun itu. Nggak ada latihan di perguruan, di latihan di mengarah pertandingan, itu harus sama ya. Jadi setiap kita latihan, berlatihlah seperti bertanding. Dan bertanding itu serasa kita latihan, santai. Ketika kita bertanding itu santai. Gitu sih. Itu latihan teknik, mental itu tuh berpengaruh nggak ketika pertandingan? Berpengaruh. Jadi di dalam latihan itu ada beberapa unsur yang harus kita kuasai. Yang pertama itu fisik, ya fisik, teknik, taktik dan strategi. Yang terakhir itu adalah mental. Nah, jadi kalau salah satu dari sini nggak dikuasain, itu mengganggu. Fisik adalah fondasi awal. Ketika kita menguasai yang lain, teknik, taktik, strategi dan mental, fisiknya jelek, dia akan kehabisan tenaga, stamina. Begitu juga teknik. Ketika menguasai semua, dia nggak punya teknik, nggak bisa menguasai serangan. Taktik, begitu juga. Dan terakhir mental. Nah, mental inilah adalah poin yang paling penting dalam suatu pertandingan. Kenapa? Ketika kita sudah menguasai semuanya, fisik oke, teknik oke, taktik dan strategi, tapi mentalnya down, semua itu nggak akan keluar di pertandingan. Dia akan ya diam seperti itu. Itu mental itu paling penting. Dan ini banyak kendalanya pada atlet pemula biasanya. Ketika dia ketemu atlet yang punya nama dikit, udah cilik gitu. Mental tuh semuanya sangat perlu dipertahankan. Nah, pastikan menjadi seorang atlet itu banyak tantangan, banyak rintangan. Anda nggak sih pernah mendapatkan cibiran-cibiran dari orang-orang sekitar? Oh, kalau cibiran itu wajar ya, banyak yang menjatuhkan. Kadang di pertandingan itu ada politiknya juga. Politik itu sudah hal biasa sih. Nah, kalau kembali lagi ke tipe kita. Kalau tipe saya, ketika saya dihina orang, saya akan tambah semangat dalam berlatih. Tapi ada juga ketika tipe orang, ketika dia dihujat, dihina orang, dia akan down. Nah, inilah yang harus kita hilangkan. Ketika kamu diremehkan, kamu harus membuktikan bahwa kamu itu layak diperjuangkan. Nah, sama kakak jadi atlet nih, ada nggak sih peran dari psikolog? Ada nggak? Ada Psikologi. Iya, psikologinya tuh. Ada. Karena psikologi itu dia harus membaca karakternya kita kan. Jadi misalkan karakter kamu seperti ini, dia bisa mengendalikan. Mungkin kamu lebih emosian, disuruh itu penting. Psikolog itu penting. Terakhir nih, tapi yang paling penting, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, apa rencana hidup kakak? Kalau saya sih tetap akan mengembangkan pencak silat ya. Walaupun saya misalkan sudah pensiun dari atlet, saya tetap menjadi pelatih. Saya akan menciptakan atlet-atlet atau Denny selanjutnya, lebih dari Denny selanjutnya. Mungkin sudah semua pertanyaan yang saya ajukan kepada kakak. Terima kasih sekali karena sudah bersedia menjadi responden saya pada hari ini. Sangat menginspirasi sekali. Sebelumnya nih kak, saya meminta izin untuk video ini diupload ke YouTube channel saya. Oke, boleh. Baiklah, sekian wawancara.